Selamat datang di presentasi kelompok 8. Di sini kami akan membahas apa itu probabilitas, dan secara konsep, pendekatan, dan aturan dasar. Mungkin kalian pernah mendengar kata probabilitas, atau sering disebut sebagai kata peluang. Nah, pernah nggak sih kepikiran bahwa chance untuk mendapatkan sebuah gambar di lemparan koin adalah 50-50? Terus berapa sih kayak dapat kartu as di permainan kartu as? Di sini kita masuk ke bagian definisi probabilitas. Nah, di sini kan probabilitas itu cara mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Semisal kejadian mustahil yang nggak bakal mungkin terjadi. Semisal kayak kami melahirkan sapi itu nggak bakal mungkin terjadi. Misalnya manusia bertelur dan lain halnya itu nggak mungkin terjadi. Jadi kejadian mustahil kayak sama dengan nol. Nah, kemungkinan kejadian itu dalam nilai bentuk atau persentase, seperti kayak peluang untuk tim ini menang adalah segini, untuk mendapatkan gambar di koin itu misalnya 50%. Nah, kejadian yang sudah pasti kayak sama dengan satu, itu seperti kayak matahari terbit dari timur, matahari terbenam ke barat, dan lain sebagainya. Di sini kita pertama punya uang logam, di mana peluang gambar dan juga angka memiliki kesamaan, yaitu 1:2. Itu 50% untuk mendapatkan sama masing-masing dari peluangnya. Lalu kita bergeser ke dadu. Nah, dadu memiliki 6 sisi. Maka jikalau kita mendapatkan salah satu sisi, maka peluangnya adalah 1:6. Lalu dengan peluang untuk mendapatkan angka genap, karena angka genap memiliki 3 angka, maka peluangnya 3/6. Begitupun juga dengan peluang mendapatkan angka ganjil. Lalu kita masuk ke kartu base atau kartu poker, yang dimana peluang untuk mendapatkan as ada, kita tahu bahwa kartu as ada 4 buah, artinya 4:52, atau kita sederhanakan jadi 1:13. Lalu kita peluang mendapatkan hati atau jantung, yaitu masing-masing kartu itu berjumlah 4 dan ada jantung atau hati, wajib, sekop, dan juga klaver atau bunga keuntungan. Nah, maka karena hati itu berjumlah 13, maka peluangnya 13:52, atau kita sederhanakan jadi 1:4. Lalu peluang mendapatkan merah, karena kartu bridge atau kartu poker memiliki dua warna antara merah dan hitam, sehingga kartu merahnya berjumlah 26 banding per 52 untuk muncul, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita ini masuk ke percobaan, hasil, dan peristiwa. Pertama, kita ada percobaan. Yang pertama, aktivitas yang melahirkan suatu kejadian. Contoh, kita melempar uang logam, jual beli saham, pertandingan olahraga. Nah, setelah masuk ke percobaan, maka akan menghasilkan hasil, yang dimana hasil itu adalah semua kemungkinan akhir dari sebuah percobaan. Contoh, misalnya kita melempar uang logam, muncul gambar, misalnya angka, atau menang kalah dalam suatu pertandingan. Nah, kita masuk lagi ke peristiwa, suatu hal atau lebih hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan. Maka ini disebut peristiwa. Nah, contoh misal Liverpool menang dari pertandingan atas Arsenal. Nah, kita masuk ke pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ada 3. Yang pertama, pendekatan pasif, yang dimana peluang jumlah hasil di A dibagi total hasil. Mengasumsikan setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama besarnya. Misalnya menjual saham itu setengah dari 0,5. Lalu masuk ke pendekatan relatif, peluangnya frekuensi A dibagi total percobaan. Misalnya probabilitas berdasarkan beberapa kali suatu peristiwa benar-benar terjadi dalam keseluruhan percobaan. Contoh, inflasi terjadi 10 dari 12 bulan. Misalnya P sama dengan 10/12, yaitu 0,83 atau 83%. Lalu kita masuk ke pendekatan subjektif, yang berdasarkan penilaian pribadi, kayak menentukan probabilitas berdasarkan pengalaman atau keyakinan ketika informasi terbatas. Semisal kayak prediksi krisis moneter oleh ahli ekonomi. Mereka tidak ada datanya atau apa, tapi hanya berasumsikan penilaian pribadi, seperti itu. Di sini terdapat latihan soal dari materi probabilitas. Terdapat data anggota HIMA sebagai berikut, dengan jenis kelamin pria pada tahun angkatan 2017 ada 4 anggota, tahun 2018 ada 6 anggota, dan pada tahun 2019 ada 10 anggota.
Kemudian untuk jenis kelamin wanita, pada tahun angkatan 2017 ada 5 anggota, tahun 2018 ada 8 anggota, dan pada tahun 2019 ada 11 anggota. Dengan total pada tahun 2017 terdapat 9 anggota, pada tahun 2018 terdapat 14 anggota, dan pada tahun 2019 terdapat 21 anggota. Kemudian, hitunglah perintah di bawah berdasarkan data yang ada di tabel. A. Berapa probabilitas terpilihnya wanita dengan syarat angkatan 2018? B. Berapa probabilitas terpilihnya pria sebagai ketua hima? C. Berapa probabilitas terpilihnya bukan mahasiswa angkatan 2017? D. Berapa probabilitas terpilihnya pria dan angkatan 2017? Dan E. Berapa probabilitas terpilihnya wanita atau angkatan tahun 2019? Untuk soal A, ditanya probabilitas terpilihnya wanita dengan syarat angkatan 2018. Karena yang menjadi syarat adalah angkatan 2018, maka kita hanya melihat anggota 2018 saja. Jumlah anggota wanita tahun 2018 ada 8 anggota, dan total semua anggota pada tahun 2018 ada 14 anggota. Jadi, probabilitasnya adalah 8/14 sama dengan 0,57 dan sama dengan 57%. Soal B menanyakan probabilitas terpilihnya pria sebagai ketua hima. Diketahui jumlah semua anggota pria ada 20 anggota. Dan total semua anggota itu ada 44 anggota. Jadi total probabilitasnya adalah 20/44 sama dengan 0,45, sama dengan 45%. Soal C menanyakan probabilitas terpilihnya bukan mahasiswa angkatan 2017. Artinya kita mencari jumlah anggota selain angkatan 2017, yaitu angkatan 2018 dan 2019. Total anggota tahun 2018 ada 14 anggota, total anggota tahun 2019 ada 21 anggota, dan total semua anggota ada 44 anggota. Maka probabilitasnya adalah 35/44 sama dengan 0,79 sama dengan 79%. Soal D menanyakan probabilitas terpilihnya pria dan angkatan 2017. Pada tabel, jumlah anggota pria tahun 2017 ada 4 anggota dan total semua anggota ada 44 anggota. Maka probabilitasnya adalah 4/44 sama dengan 0,09 sama dengan 9%. Terakhir, soal E menanyakan probabilitas terpilihnya wanita atau angkatan tahun 2019. Diketahui jumlah semua anggota wanita ada 24 anggota. Total anggota tahun 2019 ada 21 anggota. Jumlah anggota wanita tahun 2019 ada 11 anggota. Dan total semua anggota ada 44 anggota. Kita gunakan rumus gabungan kejadian, yaitu P atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A dan B. Yang artinya, probabilitas wanita atau angkatan 2019 sama dengan probabilitas wanita ditambah probabilitas angkatan 2019 dan dikurangi probabilitas wanita dan angkatan 2019. Artinya 24/44 ditambah 21/44 dikurangi 11/44. Hasilnya 34/44 sama dengan 0,77 sama dengan 77%.